Shalom jemaat Tuhan, senang saya Pastor Yer bisa menyapa Anda semuanya. Selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini saya akan melanjutkan renungan kita bersama-sama masih pada kitab Filemon, pasal yang pertama. Kita akan fokus kepada ayat yang ke-8 dan ayat ke-9. Dikatakan seperti ini. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, Filemon adalah warga Romawi kaya dari kota Kolose. Filemon adalah hasil pelayanan dari Rasul Paulus di kota Kolose. Ketika Epafras, salah satu rekan Paulus, ingin membuka sebuah komunitas Yesus di kota Kolose, Filemon membuka rumahnya dan Filemon menjadi salah satu pemimpin di sana. Dari hal-hal ini kita dapat mengetahui bagaimana hubungan kedekatan antara Filemon dengan Rasul Paulus. Paulus dengan Filemon bisa kita gambarkan seperti seorang mentor dan mentee. Tetapi ada sebuah keteladanan yang Paulus lakukan sebagai pemimpin memperlakukan Filemon, orang yang dia pimpin. Kita tadi sudah membaca bahwa sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu, tetapi mengingat kasihmu lebih baik aku memintanya. Paulus memang dan pasti memiliki sebuah kehendak bebas untuk memerintahkan Filemon untuk melakukan sesuatu. Dan tentu saja Filemon dengan senang hati ataupun dia akan pasti melakukannya karena dia memiliki rasa hormat kepada Paulus sebagai seorang mentor. Tetapi Paulus tidak melakukannya. Paulus mengubah kehendaknya di mana dia hendak memerintah Filemon untuk melakukan sesuatu, tetapi dia mengubahnya dari memerintah kepada meminta. Dua hal ini berbeda. Ketika kita mau memerintah, kita memerintah digerakkan oleh sebuah otoritas yang kita miliki. Tetapi ketika kita meminta yang digerakkan oleh kasih. Dua hal ini berbeda dan Paulus mengubahnya dari memerintah yang digerakkan oleh otoritas diubah menjadi sebuah permintaan yang digerakkan oleh kasih. Menjadi sebuah pertanyaan buat kita semua pada saat ini. Ketika kita memiliki sebuah otoritas terhadap seseorang, apakah kita masih memerintah mereka yang digerakkan oleh otoritas, atau kita meskipun memiliki otoritas kita tetap memintanya dengan kasih? Ketika kita berhubungan dengan orang di sekitar kita, mungkin dengan orang yang kita pimpin dalam Kingdom Group, kita mungkin memiliki sebuah otoritas untuk memerintah dia. Tetapi apakah kita juga bisa memberikan sebuah permintaan yang digerakkan oleh kasih? Mari kita semua sebagai bagian dari kerajaan Allah, sebagai anak Allah yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah diperdamaikan oleh Yesus kepada Allah Bapa. Mari kita bukan lagi digerakkan oleh otoritas ketika kita berhubungan dengan orang di sekitar kita. Mari kita digerakkan oleh kasih. Sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita, mari kita mengasihi orang di sekitar kita juga. Mungkin kita memang memiliki otoritas atas mereka, tetapi bukankah lebih baik ketika kita meminta sesuatu untuk orang melakukan apa yang kita harapkan, kita memintanya digerakkan oleh kasih. Saya tidak berkata bahwa kita salah menggunakan otoritas kita. Tetapi ketika kita memerintahkan sesuatu yang digerakkan oleh otoritas, maka orang akan terpaksa melakukan apa yang kita perintahkan dan hasilnya belum tentu baik. Sebaliknya, jika kita meminta sesuatu dari orang tersebut yang digerakkan oleh kasih, maka orang tersebut akan melakukannya dengan sebuah kerelaan dan hasilnya sudah pasti akan lebih baik, jauh daripada apa yang kita harapkan, apa yang kita mintakan dari orang tersebut. Kalau kita ingin melihat sesuatu terjadi dalam hidup seseorang dan jauh lebih baik daripada apa yang bisa kita harapkan, maka mungkin kita harus belajar bukan lagi memerintah karena otoritas, tetapi kita meminta yang digerakkan oleh kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur buat setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Bapa, hari ini kami belajar dari Rasul Paulus, di mana dia memperlakukan orang lain lebih baik. Dia memperlakukan orang lain bukan karena otoritas yang dia miliki, melainkan karena kasih
kasih yang sudah dia alami terlebih dahulu dengan Tuhan, dan dia mau mengaplikasikannya kepada orang di sekitarnya. Hari ini kami mau berkomitmen bersama-sama. Meskipun kami memiliki otoritas, tapi kami tidak mau lagi menggerakkan sesuatu, memerintahkan sesuatu karena otoritas yang kami miliki. Melainkan kami mau meminta, kami mau menggerakkan segala sesuatu kehendak kami didasarkan oleh kasih. Sebagaimana Kristus sudah mengasihi kami, sebagaimana Kristus juga memerintahkan kami saling mengasihi, biarlah segala perkataan kami, kehendak kami semuanya didasarkan oleh kasih, supaya kami melihat sesuatu yang lebih baik dalam hidup seseorang. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mulai hari ini, mari kita belajar bukan lagi digerakkan oleh otoritas, tetapi kita digerakkan oleh kasih kepada orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.